Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santi Evaria, guru SMA Negeri 4 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ingin berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran mendalam, yaitu implementasi deep learning dalam proyek STEM. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Baik. Pakaian bagaimana? Sudah rapi semua? Sudah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semangat lagi. Ilmu itu miliknya siapa? Allah. Meminta ridha kepada Allah biar ilmunya apa? Berkah, bermanfaat ya. Jadi tadi dari rumah terus ke sekolah tujuannya ngapain sih? Belajar, cari ilmu. Terus kalau udah dapat ilmu, ilmunya untuk apa ke depannya? Untuk masa depan. Masa depan yang seperti apa? Masa depan yang cerah, terus bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Ibu minta tolong satu orang maju ke depan untuk pimpin doa. Ada yang sakit? Oke, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bu absen dulu. Asika, Putra, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Sudah happy? Sudah siap? Hari ini kita belajar apa? Video ini silahkan diamati, ditonton dengan baik. Nanti silahkan proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dapat. Siapa yang mau berkomentar? Video tadi berbicara tentang apa? Video tadi tentang apa? Tentang sampah. Kenapa? Sampah yang bagaimana? Dampak sampah bagi manusia. Iya. Nah, kondisi di lingkungan kita yang kalian lihat, sampah masih bertebaran atau sudah bersih sekali? Apa? Kematian kepada hewan. Terus apa? Tercemar? Laut tercemar, iya, karena kita kan daerah laut ya di sini ya. Kalau laut kita tercemar, berdampak nggak untuk makhluk hidup kita sendiri sebagai manusia? Berdampak. Harusnya kita bagaimana menghadapi sampah ini? Jangan buang sampah sembarangan. Berarti harus ada apa dalam diri kita? Harus ada kesadaran dalam diri. Berarti harus apa? Ada rasa apa? Tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, jangan mengandalkan orang lain. Oke, ketika ilmu itu betul-betul bisa menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan, itu ketika sudah ada sumber utamanya. Dalil. Apa? Iya, sumber hukum Islam itu ada apa? Ada apa saja? Al-Quran dan hadis. Baina yadaihi. Jadi inti dari ayat ini adalah kita diminta Allah untuk bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Nah, dari dua ayat tadi, dari video tadi, kira-kira kita akan bahas materi kita tentang apa? Etos kerja, terus berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi? Apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita lihat, benar tidak ya kita bahas tentang itu? Betul tidak? Iya, materi kita adalah perintah berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja yang diatur di dalam Quran Surat Al-Maidah 48 dan Quran Surat. Iya. Tujuan yang pertama, kalian mampu menganalisis tadi kasus terkait masalah sosial sampai pada keagamaan.
Tadi Bu menggunakan model PJBL. Model PJBL itu adalah Project Based Learning. Di dalam proses pembelajaran kita ini nanti, nah Ibu berharap kalian mampu nanti melahirkan sebuah produk. Dari lahirnya sebuah produk itu, nanti akan terlihat kalian itu betul-betul memahami tidak materi. Ketika produk itu lahir, nanti tergambar tidak kalian paham dengan materi ini atau tidak. Paham sampai di sini? Jadi tujuan pendekatan pembelajaran mendalam, berdiferensiasi, dan STEM. Oke, mari kita diskusi. Ibu kemarin sudah kirimkan soal asesmen awal ya? Sudah dikerjakan juga? Hasilnya sudah keluar, hasilnya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi Ibu sudah bikin kelompok, Ibu sudah kirimkan nama-nama kelompoknya di dalam grup WhatsApp. Silahkan duduk per kelompok. Ada ini penilaian. Itu penilaian rubrik analisisnya tadi. Oke, sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah. Berdiskusi, berkomunikasi yang baik. Ingat, di dalam kelompok harus bekerja sama. Karena materi kita bukan hanya belajar tentang materinya, tapi langsung pada penerapan. Kelihatan tidak dalam bekerja kelompok itu tanggung jawabnya, disiplinnya, ya, kredibilitasnya, kedisiplinannya, nanti terlihat semua. Ini ada kertas tadi kasus, silahkan difoto. Kalau memang ada juga Ibu sudah kirim di grup link untuk LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, karena sudah selesai kita akan presentasi. Tapi presentasinya menggunakan metode wisata literasi. Oke. Selama kalian berkeliling ke kelompok-kelompok, kalian akan menilai teman kalian, ya. Waktu yang tidak cukup, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan untuk keliling ke kelompok yang lain. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Menurut kalian, dari dua kelompok yang kalian kunjungi, presentasi siapa yang paling terbaik? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kenapa kelompok 5? Mereka kompak, terus jelas, apanya yang jelas? Oh, jelas penjelasan hasil analisisnya. Terus apa lagi? Sopan, oke. Terus kalau tamu terbaik siapa tadi yang berkunjung? Kelompok 5 juga? Oh, berarti sama ya? Kelompok 5, oke, berikan aplaus buat kelompok 5. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kekompakan, tanggung jawab, etos kerja, disiplin. Terus, kalau ada kesulitan, jangan lupa hubungi Ibu untuk pembuatan tadi yang pilih produknya, bikin website dan lain sebagainya. Kalau masih asing, silakan nanti diskusi sama Ibu ya. Kita pelan-pelan nanti kita pelajari, oke? Oke, sebelum Ibu tutup, mari jangan lupa Ibu sudah kirimkan link asesmen sumatif. Nanti tolong kirim kalau sudah dijawab. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Disiplin, bekerja. Ya, harus. Apa lagi? Bertanggung jawab sesuai dalam
Perintah Quran surat apa? Al-Maidah dan At-Taubah. Pesan ibu, tetaplah menjadi pribadi yang selalu memiliki etos kerja yang baik, yaitu bertanggung jawab, jujur, selalu bekerja sama dengan orang lain dan saling peduli. Dan teruslah berkompetisi dalam kehidupan biar bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jangan, produknya sudah ada gambaran sedikit, maka kalian akan presentasikan. Oke, terima kasih. Sampai di sini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.